Shalom, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah Blessing Night. Mari saat ini sama-sama kita membawa hati kita untuk mengucap syukur di hadirat Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan kita Allah yang ajaib. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hati kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Mari mengalir dalam hidup kami lebih lagi Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Mari sekali lagi katakan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari bawa hati sekali lagi naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, oh. Saya mau cinta Kau Yesus. Haleluya.
sembah Dia. Kau Allah yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Kiparalaya wasiki paralaya masande. Kami rindu menyenangkan Kau Tuhan, rindu menyenangkan-Mu Bapa. Mari angkat suara sembah Dia, naikkan syukur, pujian bagi Dia. Kiparalaya wasikiaralaya masande. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau setia Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah, Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi kita mau katakan, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kami mau serahkan hati kami, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Untuk Minggu 6 Februari 2022, ibadah disertai perjamuan suci. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9, 11 dan jam 5 di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Jemaat dipersilakan mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau biskuit. Anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah, sirup atau teh. Yang terpenting adalah maknanya. Ibadah Super Kid online setiap minggu jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang mempunyai anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam online setiap hari Jumat pukul 6 sore di YouTube channel Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, terima kasih buat penyertaan dan kasih setiamu. Hingga saat ini kau berikan kami kembali Tuhan berkat yang luar biasa. Kami mau memberikan Tuhan persembahan Bapa. Kami percaya di saat kami memberi, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami berserah hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214999500 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dalam Tuhan, dan ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tengah-tengah ibadah meskipun masih secara online di ibadah doa malam. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Kami percaya biarlah Roh Kudus melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan, kami mau bertumbuh mengenalan akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah firman ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dan dapat memerdekakan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, tetap sukacita, karena firman Allah berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, apalagi ada Omikron yang sedang menaik daun hari-hari ini, tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada itu semua karena anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Tetap gunakan protokol kesehatan,
Tetap minum vitamin bagi Bapak Ibu, konsumsi vitamin ya, jaga kesehatan fisik ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Yuk kita mulai membiasakan pola hidup yang baik, terutama di tahun 2022 ini. Nah, saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema saya masih sama, yaitu hidup di dalam kasih karunia yang tidak terbatas atau life in unlimited grace. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tapi saya bahas ayat 1 dan 2. Lalu minggu kemarin ibadah pagi dan siang saya sampaikan di Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah hari ini saya akan lanjutkan, selesaikan untuk pasal ini, yaitu dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Nah saya akan review singkat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan. Bapak Ibu bisa putar live streamingnya, yaitu di YouTube kita, yaitu YouTube ini. Bapak Ibu bisa mendengarkan dan Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama. Siapkan catatan Bapak Ibu dan saya akan review singkat. Unlimited grace atau kasih karunia yang tidak terbatas. Kita ambil dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Tapi saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ayat 14 dan ayat yang ke-16. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16 yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah Bapak Ibu, kata penuh dalam ayat 14 diambil dari kata pleto yang artinya sumber. Ya, minggu lalu saya jelaskan sebagai mata air yang tidak akan pernah habis dan tidak pernah kering karena ia adalah sumber. Tetapi di ayat 16 dikatakan pleroma, bukan pleto lagi. Kenapa? Karena ia mau melengkapi, ia mau mencurahkan, ia mau memberikan aliran kehidupan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya sebagai sumber, tapi dia mau memenuhi kehidupan Bapak Ibu dan saya dengan kasih karunia dan kebenarannya. Nah lalu saya akan masuk dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Siapa Bapak Ibu semuanya yang hidup dan dibenarkan karena iman? Lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu dan saya, kita dibenarkan oleh karena iman. Ya bukan dari usaha kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kesalehan kita. Tapi karena iman kita kepada Kristus Yesus. Nah kita yang hidup di dalam iman, yang kita dibenarkan oleh iman, dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama katakan damai sejahtera. Ya, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh apa? Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kata jalan masuk diambil dari kata prosagogen yang artinya hak masuk. Jadi setiap kita yang dibenarkan bukan hanya hidup dalam damai sejahtera, tapi kita punya kebebasan masuk di dalam anugerah Tuhan karena iman kita kepada Tuhan. Lalu dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan ya akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah, kita bangga dengan pengharapan karena kemuliaan Allah. Tetapi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Ya ini review sekali lagi, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Ketekunan kita menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Artinya meskipun kita beriman kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak melewati yang namanya proses kehidupan. Proses tetap ada, tekanan tetap ada, masalah tetap ada. Tapi di saat kita memiliki pola pikir yang berbeda, bahwa kita percaya bahwa Tuhan berperang ganti kita. Kita percaya bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka masalah yang terjadi, kita akan bisa membuat sebuah keputusan yang baru sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketekunan. Nah keputusan kita akan membuat kita menjadi pribadi yang tahan uji atau menjadikan kebiasaan atau karakter kita. Nah karakter kita akan menentukan goal kita atau harapan yang mungkin belum terjadi. Tetapi Pak saya nggak kuat menghadapi masalah sekarang.
Pandemi terus berkelanjutan dan tidak habis-habis. Karena itu di ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah ini dahsyat Bapak Ibu. Kitab Roma adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah khusus dalam Roma 5 ini ya Paulus menuliskan dari present ke past Bapak Ibu. Bukan dari past ke present, bukan dari masa lalu ke masa sekarang. Tapi justru dari masa sekarang ditarik ke masa lalu. Karena itu di Roma 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8 dikatakan. Karena waktu kita masih lemah. Jadi saat kita adalah pribadi yang lemah. Kita tidak bisa tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mengalami yang namanya jalan buntu. Dikatakan orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka diambil dari kata asebes yang artinya tidak hormat kepada Allah. Ya, jadi kita udah lemah, kita nggak hormat, kita karena dosa menyelingkupi kita sehingga kita menjadi pribadi yang sakit, nggak berdaya. Tetapi Kristus telah mati untuk setiap kita semua. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Orang benar aja tidak ada yang mau mati, apalagi kita orang berdosa. Tapi Yesus, ya ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan wow kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika bukan kita melayani, bukan karena kita hebat, bukan ketika kita memuji Tuhan. Tapi Ia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Karena itu ayat 9 sampai 11 ya dikatakan lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan apa? Diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru permusuhan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Kristus kita telah menerima perdamaian. Nah kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu saya sudah sampaikan juga kata diselamatkan saya kasih garis bawah. Diambil dari kata soso. Yang artinya engkau diselamatkan bukan sementara tapi selamanya. Engkau dibebaskan bukan sementara tapi selamanya. Engkau diberikan keamanan bukan sementara tapi selamanya. Engkau disembuhkan bukan sementara tapi selamanya. Dan engkau ditolong bukan sementara tapi selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah itu adalah khotbah saya rekap secara cepat Bapak Ibu dalam 2 sesi ibadah. Nah hari ini kita akan lanjutkan seterusnya. Nah kitab Roma ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang sangat sistematik Bapak Ibu. Bahkan ada seorang tokoh atau seorang pendeta yang mengatakan seperti ini. Seandainya seluruh Alkitab hilang, ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu hilang, hanya ada 2 kitab yaitu Roma dan Yohanes. Itu sudah cukup menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya di dalam kitab Roma ini salah satunya adalah Bapak Ibu bahwa memiliki banyak kekayaan mengenai doktrin-doktrin firman Tuhan. Nah sekali lagi di Roma 5 ini Rasul Paulus membawa dari present, engkau memiliki damai sejahtera, ya engkau memiliki jalan masuk, engkau memiliki pengharapan, tapi engkau sebenarnya adalah manusia yang lemah dan durhaka. Nah di ayat yang ke-12 Bapak Ibu ditarik kembali pada hal penciptaan manusia yaitu mengenai Adam dan Hawa. Nah kalau Bapak Ibu lihat LAI menuliskan perikopnya dengan baik yaitu Adam dan Kristus Bapak Ibu. Ya sebelum saya masuk saya mau beritahu bahwa Kristus adalah Adam yang terakhir dikatakan. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sekali lagi ya, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi Adam diciptakan, diberikan nafas oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup.
Tetapi Adam yang akhir yaitu Kristus, dia bukan menjadi makhluk hidup tetapi menjadikan roh yang menghidupkan. Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan, untuk memberikan kehidupan dalam setiap kita semua. Ya, nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Siapa di sini yang percaya bahwa mati masuk surga? Angkat tangan. Ya, meskipun saya nggak bisa melihat Bapak Ibu angkat tangan, saya percaya dengan iman Bapak Ibu angkat tangan. Ya, siapa di sini percaya bahwa Bapak Ibu diselamatkan? Ya, diselamatkan oleh karena salib, oleh pengorbanan Kristus. Lambaikan tangan. Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, lalu dia sengsara dan dia disalibkan? Lambaikan tangan. Siapa di sini percaya bahwa setiap kita diberkati oleh karena kemurahan Tuhan? Lambaikan tangan. Pertanyaan saya selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tadi mengangkat tangan percaya, mengapa Bapak Ibu percaya? Apa sumbernya sehingga Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu diselamatkan? Tentu Bapak Ibu dan saya akan berkata sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Firman Tuhan berkata bahwa aku orang yang diberkati, aku menerima kuasa. Nah, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan, artinya kita tidak boleh mempetak-petakan firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Kita nggak bisa hanya percaya bahwa oh aku mati diselamatkan, hanya itu percaya. Tapi kalau aku disuruh menjadi garam dan terang, aku nggak percaya. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa aku diberkati, tapi saya nggak percaya bahwa aku menjadi saluran berkat. Nggak bisa. Kita harus percaya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, karena itu adalah firman Allah. Ya, sampai sini Bapak Ibu jelas? Nah, kalau Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu mati masuk surga, artinya Bapak Ibu juga harus percaya bahwa setiap kita berdosa karena Adam adalah orang yang pertama kali membawa masuk dosa ke dalam dunia ini. Ya. Di sini tidak ada keturunan Darwin kan, yang dari monyet, kera, habis jadi manusia, ya kan. Semua kita ciptaan Tuhan. Tetapi setiap kita berdosa, bukan karena perbuatan kita loh. Firman Allah berkata karena Adam yang membawa masuk dosa itu. Yuk kita baca, yuk kita belajar bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sekali lagi ya Rasul Paulus membawa kepada pertama kali manusia diciptakan yaitu Adam. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapakah ia? Tentu Adam, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, dosa ada. Itu karena satu orang ini. Sebelum Adam berbuat dosa, dosa tidak ada Bapak Ibu dalam dunia ini. Tetapi karena Adam, oh yuk kita baca bahasa Indonesia sehari-harinya, lebih simpel Bapak Ibu. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, perhatikan udah jelas Bapak Ibu. Ya bukan oleh karena 2, 3, 4, 5 orang, tapi oleh karena satu orang. Bukan oleh karena ular juga, tapi oleh karena satu orang ini, yaitu Adam. Dan dari dosa itu timbullah apa? Kematian. Nah dari sini kita bisa melihat sinkron bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kematian terjadi Bapak Ibu karena apa? Karena Adam. Dosa masuk melalui Adam, kematian masuk melalui Adam. Ya, akibatnya kematian menjalar. Bapak Ibu tahu yang namanya menjalar. Menjalar itu artinya secara tidak sadar, tiba-tiba terus menerus langsung melingkupi semua orang. Sama seperti virus COVID-19 kan. Bapak Ibu secara sadar tidak sadar Bapak Ibu, kita sekarang ada di tahun hampir ketiga. Ya kedua, 1, 2, iya hampir ketiga tahun Bapak Ibu. Ya kita mau menjalani tahun ketiga Bapak Ibu dalam COVID-19 ini. Ya, bermula dari siapa? Bermula dari satu orang mungkin. Bermula dari mana? Bermula dari Wuhan Bapak Ibu sampai ke seluruh dunia. Nah sama dengan virus dosa ini Bapak Ibu. Hanya dari satu orang yaitu Adam itu akan menjalar ke semua orang. Bukan hanya ke orang berdosa tapi ke semua orang. Ya, nah kalau dosa menjalar ke semua orang artinya kematian juga menjalar kepada seluruh umat manusia. Sebab dikatakan semua orang sudah berdosa. Nah perhatikan Bapak Ibu,
Ya, yuk kita kembali dalam kitab Kejadian. Kebetulan Kak Abi baca Alkitab ya, yang grup pertama kembali kitab Kejadian Bapak Ibu. Kita masuk dalam perjanjian lama. Ya, Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Dalam hal ini Bapak Ibu, dosa belum ada. Karena itu Tuhan berkata semuanya sangat baik. Dosa belum ada, semuanya sangat indah. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Lalu dilanjutkan sebuah peraturan yang Tuhan berikan dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, inilah peraturan pertama yang diberikan Tuhan oleh manusia. Yang dinamakan oleh perjanjian perbuatan. Kalau seandainya perbuatan manusia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, percayalah tidak akan ada kematian. Tidak akan ada dosa. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa dikatakan pastilah engkau mati. Tapi kan Adam tidak mati. Yang mati adalah rohaninya. Betul Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik, sebenarnya akhirnya manusia pasti mati. Sebenarnya manusia mungkin, saya katakan mungkin tidak bisa mati Bapak Ibu. Ya, karena firman Allah mencatat bahwa Adam memperanakan itu kalau Adam punya keturunan usia 130 sekian, Adam meninggal umur 900 sekian Bapak Ibu. Berarti sebenarnya kalau seandainya Adam tidak berbuat dosa, kemungkinan besar tidak ada kematian yang terjadi dalam Adam. Tetapi karena dosa melingkupi Adam, akhirnya kematian masuk ke dalam diri manusia, akhirnya ada kematian. Dan di saat Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Bukan terkutuklah engkau, Adam, tapi terkutuklah tanah akan engkau. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan karena kamu tidak mentaati atau tidak memegang perjanjian dengan aku, terkutuklah dunia ini karena engkau. Ya, terkutuklah tanah. Setiap manusia diciptakan dari tanah. Ayat 19 mengatakan engkau akan, ayat 19 kalau nggak salah Bapak Ibu bisa buka, ya, mengatakan bahwa engkau akan kembali menjadi debu, engkau akan kembali menjadi tanah. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, itulah kita manusia. Bukan perbuatan kita yang membuat kita berdosa, tetapi dari Adam kita berbuat dalam dosa. Nah, sebagai review Bapak Ibu singkat, bahwa di dalam Alkitab ada 3 perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian perbuatan. Nanti lain kali saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Perjanjian perbuatan adalah bagaimana manusia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yaitu mentaati peraturannya. Tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebelah kiri sendiri ya. Ya, tetapi manusia gagal. Akhirnya ada hukuman, ada kematian. Lalu yang kedua Bapak Ibu ada yang namanya perjanjian penebusan. Ya, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya hukum Taurat atau 2 loh batu atau 10 perintah Allah dari mana Pak? Ya, sebenarnya 10 perintah Allah itu bangsa Israel yang minta Bapak Ibu. Ya, sama seperti raja-raja Bapak Ibu. Ya, raja-raja itu bangsa Israel yang minta Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan mengabulkan. Oke, aku berikan kepada engkau. Lalu keluarlah yang namanya perjanjian penebusan. Ya, penebusan atau pengorbanan. Sehingga kalau ada manusia yang berdosa, ia harus membawa korban. Ya, dia harus memegang kepala dari korban itu, ya, lalu korban itu istilahnya kesucian dari domba yang tidak bercela itu masuk ke dalam dirinya, tapi dosa itu masuk ke dalam korban, lalu korban itu dikorbankan. Ya, disembelih lalu dibakar Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya itu adalah pertukaran yang tidak adil, saya katakan. Ya, siapa yang mau darah kita ditukar dengan darah binatang? Angkat tangan. Ya, enggak ada yang mau Bapak Ibu. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena enggak seimbang. Kita manusia dan itu hanyalah binatang Bapak Ibu. Nah, setelah itu barulah kita ada dalam perjanjian kasih karunia dari sekarang. Nah, Yesus datang bukan hanya menggenapi perjanjian kasih karunia saja. Tapi perjanjian perbuatan, dia mati di atas kayu salib, perjanjian penebusan, dan akhirnya dia perjanjian kasih karunia,
dia genapi semuanya. Nah itulah Bapak Ibu luar biasanya Tuhan. Karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, jadi kita semua mati Bapak Ibu. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, apakah saya bicara terlalu cepat Bapak Ibu? Semuanya aman? Ya, nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau belajar lagi, Bapak bisa review, Bapak bisa ulang-ulang, yuk kita belajar bersama-sama. Ya, nah saya lanjutkan Roma 5 ayat 12 sampai 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar, tadi kita udah baca ya, kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, sekali lagi, sebab sebelum hukum Taurat ada, hukum Taurat terjadi yaitu di kitab Keluaran Bapak Ibu, ya yang oleh Musa. 10 perintah Allah pada saat bangsa Israel keluar daripada bangsa Mesir, lalu ada di Gunung Sinai. Tapi perhatikan, yang mau saya garis bawahi, telah ada dosa di dunia ini. Jadi sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada. Karena Adam dan Hawa, Kain dan Habel jauh sebelum Musa. Tetapi, nah ini Bapak Ibu, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Loh ini bukan saya yang ngomong Bapak Ibu, ini firman yang berkata. Justru karena hukum Taurat, satu dosa kita diperhitungkan. Yang kedua Bapak, justru karena hukum Taurat kita menjadi tahu tentang apa yang tidak benar. Lalu dikatakan ayat yang ke-14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia akan datang. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih simpel Bapak Ibu, ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Namun dari zaman Adam sampai zaman Musa, kematian menguasai, sama-sama katakan menguasai seluruh umat manusia. Malah orang-orang yang tidak membuat pelanggaran dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. 2, 3, orang-orang itu pun turut juga dikuasai oleh kematian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kematian dan dosa itu menjalar dalam kehidupan kita. Nah, saya ada gambar Bapak Ibu adalah sebuah tanaman. Ya, ini tanaman yang menjalar Bapak Ibu. Kebetulan tanaman ini banyak sekali di rumah saya. Ya, jadi di rumah saya itu papa saya suka nanam tanaman gitu ya. Banyak tanaman, ada jeruk kasturi juga ada, lalu tanaman-tanaman lainnya. Nah, karena musim hujan begitu deras Bapak Ibu ya, yang namanya tanaman ini itu nggak tahu bagaimana itu tiba-tiba berada di atas tanaman-tanaman saya. Menjalar cepat sekali. Udah saya jambai, ya istilahnya saya jambai Bapak Ibu. Saya ambil di atas kepala, saya tarik Bapak Ibu banyak sekali. Tetapi singkat aja Bapak Ibu itu menjalar terus. Dan Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, tanaman ini kalau kita biarkan ya terlihatnya memang hijau. Tetapi bawahnya dalam arti adalah tanaman-tanaman saya yang udah saya rawat itu ya, di atasnya ada tanaman ini, di bawah. Maka yang namanya tanaman-tanaman yang saya pelihara punya saya ini Bapak Ibu akan mati. Kenapa? Yang satu merasa berat karena menjalarnya tanaman ini sangat cepat. Yang kedua, gizi, sumber makanan, matahari, air diambil oleh tanaman-tanaman ini. Nah kalau kita tidak cepat-cepat ambil Bapak Ibu, yang terjadi adalah tanamannya mati Bapak Ibu. Ya sudah ada korban satu tanaman Bapak Ibu yang biasanya harum, tiba-tiba singkat cerita saya pergi keluar kota, di atasnya banyak tanaman ini sampai ke kabel-kabel ada tanaman, akhirnya mati Bapak Ibu. Ya saya berusaha sekarang sirami lagi setiap pagi gitu ya. Siapa tahu ada mujizat Bapak Ibu. Tapi tanaman ini gak pernah habis, menjalar terus. Ya, demikian juga dengan dosa Bapak. Dosa itu menjalar terus. Ya, meskipun kita hidup dalam kasih karunia, meskipun kita hidup di dalam kebenaran dengan iman, yang namanya dosa itu tetap menjalar. Tapi kalau kita kuat Bapak Ibu,
Kita kuat di dalam firman Tuhan. Kita membutuhkan orang yang menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu, tanaman ini tidak bisa bertahan sendiri sampai, perhatikan. Sampai ada orang, ya, ada saya pemilik tanaman itu datang, jambai, ngambili tanaman ini Bapak Ibu. Ya, demikian juga kita Bapak Ibu. Ya, dosa akan terus datang. Karena itu kita perlu yang namanya seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kita perlu menguatkan diri kita, meminta pertolongan daripada Tuhan. Meminta kasih karunia daripada Tuhan. Supaya apa? Kita dibebaskan. Apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi perhatikan, orang yang hidup dalam kasih karunia, manifestasinya adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Ingat, kita berbuat baik bukan supaya kita menerima kasih karunia. Tapi karena kita menerima kasih karunia, disitulah manifestasi kita. Atau secara otomatis kita melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, dosa itu menjalar, kematian itu menjalar. Nah, kita mengucap syukur. Roma 5 ayat 15 berkata seperti ini. Wow. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunianya yang dilimpahkannya ke atas semua orang karena satu orang. Yaitu Yesus Kristus. Perhatikan ayat 16 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Pelanggaran adalah perbuatan Adam. Tapi kasih karunia bukan perbuatan. Kasih karunia adalah Kristus sendiri. Perhatikan, saya sering mengatakan bahwa kasih karunia bukan salah satu sifat Yesus. Tapi kasih karunia adalah Kristus sendiri. Ya, karena itu kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam Bapak Ibu. Roma 7 ayat 7, ya saya cepat Bapak Ibu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Dikatakan, sekali-kali tidak. Hukum Taurat tidak berdosa, tapi hukum Taurat memiliki standar yang tinggi, yaitu sesuai dengan Kristus Bapak Ibu. Ya, tapi justru oleh hukum Taurat, firman Allah mencatat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Jadi hukum Taurat itu suci Bapak Ibu. Hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat tidak berdosa. Tetapi manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat. Ya, dan karena hukum Taurat itu kita jadi mengenal yang namanya dosa. Lanjut 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yang mengatakan siapa? Bukan saya Bapak Ibu. Ya, tapi kita mengucap syukur. Rasul Paulus langsung menuliskan ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau mendorong Bapak Ibu semuanya. Saya sedang berunding kembali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut kelas SPS ya. Yang belum saya mau dorong Bapak Ibu. Kelas SPS adalah iman dasar Kristen. Saya sedang mencoba Bapak Ibu untuk merangkum. Kira-kira kita mau online atau onsite. Ya, SPS ini Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 2-3 hari. Ini adalah iman dasar Kristen supaya Bapak Ibu kuat. Nah, di tengah-tengah pengajaran Bapak Ibu bisa langsung tanya. Sehingga kita bisa belajar dan bertumbuh bersama-sama. Ya, nah kapan nanti SPS ini, sabar Bapak Ibu. Kita masih lihat waktunya ya, dan kita masih rundingan apa yang terbaik. Tapi perhatikan, saya ada tulis di sini Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan sangat besar dan cukup besar untuk menyelamatkan dan menolong orang yang paling berdosa sekalipun. Dan tidak ada yang tidak bisa ia tolong karena besar dosanya. Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri
dan menaruh iman dan pengharapan di dalam Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, aku ini dosaku banyak, aku ini gini, aku ini gitu. Aduh gak mungkin Tuhan sayang sama aku. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, kasih karunia Tuhan sangat besar. Dan kasih karunia Tuhan cukup besar untuk menolong dan menyelamatkan setiap kita semua. Ada sebuah perumpamaan Bapak Ibu yang ada di SPS ini. Ya, kalau Bapak Ibu seandainya utang kepada teman, ya kebetulan uangnya 50 ribuan tiga, oke lah 150 ribu. Ya, Bapak Ibu utang 150 ribu ke orang. Ya, nah karena Bapak Ibu nggak bisa bayar, ya karena Bapak Ibu nggak bisa bayar, akhirnya Bapak Ibu kalau mau ketemu dengan temannya merasa nggak enak. Waduh, aku belum bayar. Bapak Ibu ditagih terus. Ayo bayar utangmu, mana utangmu, mana utangmu. Aduh gak bisa bayar aku Pak, gak bisa bayar dan sebagainya. Lalu di tengah keterpurukan Bapak Ibu ada teman Bapak Ibu yang sangat dermawan istilahnya. Dia datang kepada Bapak Ibu yang berhutang gitu ya. Kamu ada utang berapa? Aku ada utang 150 ribu. Ya ini nominalnya ilustrasi saja Bapak Ibu ya. 150 ribu, saya gak bisa bayar. Akhirnya orang teman Bapak Ibu itu datang. Aku mau bayar utang. Ya utangnya Bapak Ibu utangnya orang ini. Ya saya bayar gak mau 150 ribu. Saya bayar 1.500.000. Nah percayalah Bapak Ibu di saat orang ini membayar 1.500.000. Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman yang Bapak Ibu utangi, Bapak Ibu gak perlu malu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu sudah ditebus. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu tahu bahwa teman Bapak Ibu yang menebus kelebihan bayar. Utangnya cuma 150 ribu dibayar 1.500.000. Nah apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus berterima kasih. Hanya itu saja. Harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kehidupan Bapak Ibu, karena utang Bapak Ibu sudah ditebus. Ya, demikianlah juga firman Tuhan. Ya, dosa manusia tidak sebanding dengan darah Kristus yang begitu mahal. Tapi karena Kristus menebus dengan kelebihan bayar. Nah itu nanti lengkapnya di SPS Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dan saya menerima kemenangan dan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat terakhir Bapak Ibu saya baca aja, yaitu Roma 5 ayat 17 sampai dengan 20 karena hampir sama semua Bapak Ibu. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu dan saya hidup dalam iman, ya memiliki damai sejahtera, jalan masuk dalam kasih karunia, pengharapan yang pasti. Meskipun kita lemah, meskipun kita dikatakan orang durhaka, karena dosalah yang menjala dalam kehidupan kita, yang berada dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kasih karunia, ketaatan dan pembenaran oleh satu orang, Bapak Ibu dibenarkan dan menerima hidup yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 21, saya tutup Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
selamat hidup dalam pembenaran oleh Allah. Sebab oleh karena kasih karunia setiap kita dibenarkan dan mendapatkan damai sejahtera dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Memang kami adalah manusia durhaka. Kami manusia yang lemah. Kami hidup, kami dinaungi oleh daging, oleh dosa. Ya, maut selalu menjala dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mengerti. Kami mau menaikkan syukur di hadapan-Mu. Karena darah-Mu, karena perbuatan-Mu yang luar biasa. Karena ketaatan-Mu, karena pengorbanan-Mu. Hari ini kami diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu tidak ada yang dapat menghakimi kami. Karena kami adalah milik-Mu. Tidak ada dapat yang menindas kami. Karena Engkau sudah menebus dosa kami. Tidak ada yang dapat menghantui kami. Karena kami percaya bahwa kami adalah ciptaan yang baru oleh karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing ataupun yang sedang menonton video di YouTube ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kelemahan diberikan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami jalan buntu diberikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang masih terintimidasi oleh karena tipu muslihat, oleh karena pikiran diri sendiri. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu melingkupi setiap mereka semua. Sehingga setiap mereka dapat merasakan dan menikmati kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Kau juga berkati Tuhan seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa KAB Baca Alkitab grup yang ketiga Bapak Ibu. Ya, grup pertama udah jalan, grup kedua udah jalan. Nah ini grup ketiga kita akan mulai nanti pertengahan bulan Februari, dimulai dari kitab Matius atau perjanjian baru. 1 hari 3 pasal. Nah bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor yang ada di layar. Ya Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk berani step ahead, untuk berani melangkah membaca firman Tuhan. Ya 3 pasal kurang lebih Bapak Ibu tidak sampai setengah jam udah selesai. Bapak Ibu tinggal lapor dan selesai. Pak saya nggak ada waktu dan segini dan sebagainya. Bapak Ibu yuk luangkan waktu, ganti waktu kita ya untuk yang biasanya kita mungkin lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Instagram. Ganti waktunya atau ambil waktu sedikit untuk membaca firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan Bapak Ibu nanti kita gampang diombang-ambingkan. Ya jadi KAB Baca Alkitab grup yang ketiga akan dibuka. Ya terbuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat KAB tapi terbuka untuk umum. Nanti kalau Bapak Ibu udah menyelesaikan, Bapak Ibu akan diberikan sertifikat. Ya, lalu yang kedua Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama ibadah Raya Minggu, ya kan, yaitu di Jalan Tegasari nomor 60 secara onsite. Bapak Ibu secara tatap muka ada 3 kali ibadah, jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Dan minggu ini akan dilayani oleh Bapak Gembala sendiri karena minggu ini akan disertai dengan perjamuan suci. Dan juga ibadah disertai dengan ibadah Super Kids secara onsite. Ya, kita sudah mempersiapkan bagaimana nanti ibadah berlangsung supaya protokol kesehatan, supaya keamanan dan kenyamanan ya anak-anak juga bisa terjamin. Karena itu saya dorong bagi Bapak Ibu yang punya anak, saya persilakan Bapak Ibu untuk membawa anaknya untuk ke ibadah Super Kids. Saya rasa nggak ada yang lain, Bapak Ibu semuanya, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Mungkin yang dalam situasi kondisi ini Omikron sedang naik tinggi-tingginya Tuhan di Jakarta Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan hikmat atas para pemimpin-pemimpin Tuhan. Atas para dokter, atas para suster Tuhan. Supaya mereka dapat mengatasi Omikron ini dengan baik. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biarlah mereka saling mengerti
Mereka tetap menggunakan protokol kesehatan. Mereka tidak lalai Tuhan. Sehingga biarlah Indonesia Tuhan dapat memiliki zona yang hijau. Di mana kami dapat bersama-sama Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersyukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, nama-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin memiliki kesusahan dalam bisnisnya. Biarlah Engkau berikan jalan keluar, ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Sebab kami percaya Tuhan Engkaulah sumber hikmat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.